Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini balik lagi bersama dengan aku. Kali ini aku collab bareng dengan Sinta Dian Hasna Atifah. Nah, dia ini adalah temanku waktu selama kuliah sarjana di Poltekkes Semarang, tapi dia ini juga sebagai postgraduate candidate magister terapan di Poltekkes Semarang. Apa kabar nih, Sinta? Gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat banget. Oke, kita mulai lanjut ke pertanyaan pertama aja ya langsung ya. Kenapa sih dulu itu Ya, milih setelah lulus sarjana langsung ngambil S2, sementara kita nih teman-teman yang lain termasuk aku, kita semua lanjut ke profesi. Ada nggak sih alasan khusus kenapa lompat langsung ke S2 nggak ke profesi dulu? sebenarnya dulu tuh emang niatnya mau bareng teman-teman ikut profesi gitu, tapi waktu akhir-akhir gitu rundingan sama keluarga, ada alasan yang nggak bisa disebutkan ya, satu dan yang lain hal, akhirnya memutuskan untuk S2 dulu. Itu pun ketika aku daftar S2 itu jalur yang paling terakhir gitu. Kan kalau di Poltekkes ada jalur prestasi, jalur umum, kayak gitu kan. Nah itu jalur paling terakhir banget gitu. Jadi kayak dadakan gitu. Tapi ya alhamdulillah S2-nya pas masuk ya lancar. Dan semoga habis ini lulus bisa langsung daftar profesi lagi juga. Amin. Oke, Amin. nah dibalik dari alasan itu tadi nih, sekarang kita sharing nih tentang gimana sih kuliah magister terapan di Poltekkes Semarang. Untuk teman-teman yang belum tahu, kalau di Poltekkes Semarang S2-nya itu kita sebut sebagai program MST atau Magister Sains Terapan. Karena memang nggak hanya ada satu ya prodinya, tapi juga ada kebidanan, keperawatan juga, dan jurusan yang lain juga. Walaupun memang belum semua prodi nih di Poltekkes Semarang punya S2-nya di sana. Nah, sekarang kalau untuk mata kuliahnya apa sih yang yang kira-kira jadi ciri khas gitu di MST ini? Atau mungkin ada perbedaan nggak sih dengan kuliah-kuliah yang D3 dan S1 yang udah pernah kamu lalui? Oke. Kalau untuk kuliahnya kan untuk semesternya 4 semester ya. Jadi itu semua juga tergantung sama tesisnya gitu. Bisa lebih tergantung tesisnya nanti selesainya sampai semester berapa. Cuma untuk pembelajaran di kelas, yang benar-benar di kelas itu cuma semester 1 dan semester 2 gitu. Semester 1 itu kayak pelajarannya ada filsafat, ada kebijakan, itu yang baru aku tahu gitu. Terus yang semester 2 itu ada kayak komunikasi lanjut gitu juga ada. Kalau masuk semester 3 ada praktek, residensi, dan mulai tesis. Dan sama semester 4 tesis aja. Jadi semua untuk berapa semesternya tergantung sama tesisnya nanti gitu. Oh iya, oke oke. Nah, untuk masuk jenjang kuliah S2 Magister Terapan di Poltekkes Semarang ini ada nggak sih matrikulasinya? Dan kalaupun memang ada, berapa lama sih proses selama matrikulasi itu? Mungkin dari hitungan minggu kah atau hitungan bulan gitu? Kalau untuk matrikulasi waktu tahunku tuh ada. Harusnya kan waktu masuk ya awal gitu sebelum kuliah-kuliah biasa. Cuma kayak ada kendala gitu, akhirnya bebarengan sama kuliah biasa. Jadi kadang tuh pagi kuliah biasa, terus sore disisipin sama matrikulasi gitu. Untuk berapa kali pertemuannya sama kayak kuliah biasa. Jadi ada 12 kali pertemuan di jadwal itu gitu. Dan dosennya dosen dari luar juga gitu. Ada kehamilan, persalinan, ya semuanya ada. Terus ada penugasan juga, bikin video gitu ya, sama kayak kuliah biasa matrikulasinya. Oke oke. Oke, berarti ada ya sebenarnya matrikulasi pas proses untuk masuk S2 ini. Nah, kalau untuk sistem kuliahnya gimana sih dari awal masuk? Menurut kamu ada nggak sih perbedaannya sistem kuliah dari yang D3, kemudian S1, kemudian S2? Karena kebetulan nih, untuk teman-teman yang belum tahu, Sinta ini dari D3 juga sudah dari Poltekkes Semarang gitu, jadi bukan dari beda kampus. Jadi kan mungkin bisa nih menggambarkan ada nggak sih perbedaan sistem kuliah dari awal masuk, kemudian mungkin ada perbedaan tugasnya kah secara spesifik gitu? Untuk di MSc sendiri ya, kalau awal-awal kuliah gitu, yang paling membedakan yang, wah ini S2 nih gitu, kan beda banget ya. Itu tuh waktu awal kuliah banyak kuliah pakarnya gitu. Oke. Jadi kalau kuliah pakar kan nggak cuma
kebidanan aja nih, jadi program pasca sarjana semua, ada kebidanan, keperawatan gigi, dan radiologi gitu. Jadi semuanya itu ikut di kuliah pakar gitu. Campur berarti Itu ya? yang membedakan. Cuma untuk kalau yang ya campur gitu. Jadi nggak cuma kayak kebidanan, ini pelajaran kebidanan aja nih, nggak gitu. Jadi ya semua gitu tentang kesehatan kuliah pakarnya gitu. Dan juga kalau di Tugasnya? kelas itu semua tergantung sama dosen sih ya. Kalau di kelas kan kalau di kelas itu semua pembelajaran tergantung dosen. Ada yang dosennya tipenya yang oh ngajar nih pakai PPT gitu langsung. Okay. Pertanyaan di akhir gitu. Ada yang tipenya memberikan apa namanya tugas gitu, terus nanti diskusi bareng gitu juga ada. Terus tugas-tugasnya itu biasanya yang bikin kadang, oh ini ya kok beda ya gitu tuh jurnalnya gitu. Ada yang bener-bener dosen tuh yang harus Sinta 3 nih, harus Sinta berapa ya gitu juga ada. Oke, berarti perbedaan spesifiknya itu adalah untuk analisa jurnal, itu sudah dimulai dari jenjang S2 itu tadi ya. Nah mungkin untuk teman-teman yang sudah melalui lulusan Ya, kuliah S1 kebidanan, mungkin akan sedikit ada gambaran nih gitu. Jadi kalau untuk masalah tadi yang disebut sama Sita kan jurnalnya minimal harus tingkat 3 dan lain sebagainya itu kita akan pelajari ketika posisinya sudah di S1, ngerjain skripsi, penelitian, biasanya kan dosen akan mengarahkan untuk apa namanya publikasi gitu ya. Pas di S2, maka itu akan menjadi tugas apa ya, istilahnya tugas sehari-hari atau tugas pokok gitu kan mungkin kalau pas kuliah. Kalau dulu waktu di S1 mungkin itu hanya sebatas penelitian semata, tapi kalau udah di S2 itu menjadi tugas sehari-hari, itu yang perbedaan signifikan untuk tugasnya gitu ya. ya. Oke. Dan untuk mungkin kalau yang bagi yang awal kayak takut gitu kan, aduh nanti gimana jurnalnya harus kayak gimana? Tenang aja, semua nanti juga diajarin sama dosennya gitu. Jadi Bakal sama-sama diajarin. semuanya berawal dari amatir, terus nanti di apa ya, kita sama-sama belajar bareng, jadi nggak perlu khawatir kalau untuk lanjut S2, apakah harus langsung S2 aja bisa atau harus pengalaman kerja dulu. Sebenarnya mau lanjut S2 tuh siapa aja bisa. Yang penting apa namanya sudah melalui jenjang D3, S1 dan lain sebagainya, silahkan monggo mau lanjut S2 gitu ya. Karena sama-sama belajar lagi dari awal, ntar diajarin gitu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak sih mata kuliah non-eksak kebidanan yang dipelajari di S2 Magister Terapan ini yang next nanti ke depan pas lulus tuh benar-benar berguna banget gitu loh. Tapi posisinya ini nggak tentang kebidanan banget gitu. Kira-kira apa sih mata kuliah yang bukan kebidanan banget gitu? Di situ ada nggak? Oh, itu kalau untuk yang bukan ekstra kebidanan banget tuh, ada tuh ketika semester 1 tuh udah mulai ada mata kuliah kebijakan dan kepemimpinan kesehatan, itu ada. Oke. Jadi nggak cuma kebidanan aja gitu, jadi fokus ke kesehatannya. Terus, ketika semester 2 itu ada manajemen kasus dan surveillance, itu juga nggak cuma kebidanan aja, Oke. gitu. Oke. Berarti sebenarnya ada beberapa mata kuliah yang memang apa ya, sifatnya umum gitu. Jadi nggak hanya dipelajari jurusan kebidanan aja, tapi juga dipelajari oleh jurusan-jurusan yang lain dan itu Iya, menopang betul nanti membentuk bagaimana lulusan para magister terapan kebidanan gitu ya. Oke, betul. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selama kuliah S2 ini ada prakteknya nggak sih? Dan apa namanya, berapa lama kira-kira untuk praktek di lahan atau di lapangan itu? Tugasnya juga apa aja? Kalau dulu waktu D3 dan S1 kan jelas ya perbedaannya. Nah mungkin untuk selama S2 ini ada perbedaan yang signifikan juga nggak sih mengenai prakteknya? Oke, kalau di MST Poltekkes itu, ada prakteknya untuk yang kebidanan itu 6 minggu. Oke. Kalau dulu sebelum pandemi ya, untuk kakak kelasku itu, jadi 6 minggu itu di Dinkes, lanjut di puskesmas, lanjut di rumah sakit dulu, terus lanjut di puskesmas gitu. Jadi berkesinambungan gitu, dari Oke. Dinkes, rumah sakit, puskesmas gitu. Cuma karena ini pandemi, jadi ketika tahunku itu secara online gitu. Jadi ada pembicara dari Dinkes, nggak cuma dari satu Dinkes, jadi ada beberapa Dinkes gitu. Dari Oke. Dinkes, dari rumah sakit, dari puskesmas juga ada gitu. Untuk penugasannya tetap ada ya.
untuk yang kayaknya itu yang di rumah sakit, tugasnya identifikasi kasus AKB, itu ada tugasnya. Terus yang di rumah sakit, yang di puskesmas juga ada EBP. EBP itu yang evidence base itu. Oke. Oh iya. Sama holistik. Oke. Ada. Jadi nyari pasien sendiri gitu. Oh gitu, oke. Berarti sampai kuliah S2 pun masih ada ya praktek yang modelnya nyari pasien sendiri gitu ya? Bener ada. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih. Sekarang lagi ngambil judul proposal tesis apa sih? Boleh cerita nggak? Apa yang lagi diteliti? Oke. Aku ini lagi baru nyusun proposal tesis tentang yoga terhadap nyeri des minor, skala nyeri des minor, dan kadar hormon beta endorfin gitu. Jadi ini ya masih nyusul untuk semoga segera seminar proposal sih. Amin. Untuk bedanya waktu dulu ketika S1 sama yang ini, kalau dulu itu mungkin kalau di skripsi hanya sampai kepada nyeri menstruasi, skala nyeri menstruasi aja. Tapi kalau ketika udah masuk S2 itu, kalau di MST harus ada cek secara objektif gitu. Cek secara objektifnya apa? Kalau aku ngambilnya pakai kadar hormon beta endorfin itu tadi. Gitu. Kalau skala nyeri kan itu subjektif ya, kalau pakai NRS atau apa itu masih subjektif. Betul. Oke. Jadi sebenarnya kalau penelitian di tingkat S1 dan S2 itu bedanya adalah kalau di S2 jelas harus lebih spesifik. Selama ini kan kalau yang sudah sampai S1 pasti paham bahwa penelitian kita tuh kalau mau meneliti tentang pengaruh atau mau meneliti tentang efektivitas ya udah sampai sebatas ini berpengaruh nggak sih akibat dari eksperimen A, efektivitasnya sejauh mana, ada perbedaan nggak sih gitu kan. Tapi kalau sudah S2 kita harus tahu bahwa ini pengaruhnya di mana ya, di hormon mana, terus lebih spesifiknya ini yang kerja nih hormon apa, mungkin gitu ya. Jadi ini juga yang membedakan secara detail perbedaan dari magister terapan kebidanan dengan yang magister yang akademik. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu apa sih bedanya S2 akademik dengan S2 terapan, itu kalau yang belum pernah baca nanti mungkin akan aku tampilkan linknya di description box, itu sudah pernah aku bahas di artikel. Perbedaannya apa? Sebenarnya bukan perbedaan apa ya, dalam arti bukan mana yang lebih baik, tapi memang ini berbeda dari segi kurikulum aja gitu sebenarnya. Tapi sama-sama meluluskan S2 kebidanan kok. Sama-sama bisa jadi dosen, sama-sama bisa jadi pembimbing, sama-sama bisa jadi peneliti gitu ya. Yang membedakan tadi sih mungkin spesifiknya itu ada di bagian penelitian. Jadi kalau yang terapan, yang lulusan Poltekkes ini, biasanya mereka memang langsung apa implementasinya ke pasien tuh yang seperti apa, yang lebih detail, yang lebih mungkin holistik, atau mungkin membuat aplikasi dan lain sebagainya. Mungkin kayak gitu ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih, kalau kuliah di S2 Poltekkes Semarang, itu bisa nggak sih dari umum, dari kampus lain gitu, misalnya kayak dari kampus swasta? Oke, kalau yang di Poltekkes Semarang bisa dari manapun, dari Poltekkes juga, Poltekkes mana-mana juga bisa, nggak harus dari Poltekkes Semarang aja gitu. Dari Poltekkes Indonesia bisa, dari stikes swasta juga bisa, dari universitas juga bisa, yang dulunya universitas. Jadi semua bisa. Terus kan nanti masuk kan ada penjaringan juga sih dari tes-tes dan yang lain-lain. Oh iya, oke. Kalau untuk masalah nanti proses masuknya mungkin teman-teman bisa lihat di website ya, caranya, syaratnya, kemudian ntar semuanya juga biayanya juga ada di website, jadi bisa langsung dicek aja. Yang jelas, masuk kuliah, lanjut kuliah S2 di Poltekkes Semarang tuh terbuka untuk umum, monggo siapa saja yang mau lanjut kuliah S2 boleh gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apa sih cita-cita dan impian kamu ke depannya itu sebenarnya mau jadi apa? Karena tadi kita cross check dari pertanyaan yang pertama ya, memilih untuk langsung lanjut S2, pasti kan ada nih impian yang mau digapai gitu. Atau mungkin kamu pengen jadi bidan yang seperti apa sih gitu? Kalau untuk cita-citaku ke depan, untuk cita-citaku ke depan pengennya jadi dosen. Dan semoga dengan ilmu yang aku pelajari dari dulu dan
untuk yang dipelajari terus itu bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitarku, keluargaku, dan pokoknya di lingkunganku itu semoga bermanfaat. Oke, berarti memang sebenarnya punya impian untuk jadi dosen gitu ya. Memang rata-rata yang mau lanjut S2 itu sudah ada keinginan untuk jadi tenaga pendidik atau tenaga pengajar dosen sih sebenarnya. Ada tambahan dari Sinta tadi bahwa pengennya jadi apa namanya? Jadi bidan yang sosoknya itu bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Karena untuk teman-teman juga mungkin sekedar info, Sinta kan juga lahir dari seorang bidan berpengalaman juga. Jadi mungkin ibunya juga sudah punya gambaran nih seperti apa sih lingkungan kebidanan itu seperti apa. Jadi dengan dia lanjut S2, kita bisa sharing ilmu yang lebih mendalam yang mungkin tidak bisa kita raih jika kita hanya duduk di bangku D3 gitu. Bukan berarti D3 itu nggak bisa bermanfaat untuk orang banyak. Tapi cakupan ilmunya kan lebih luas gitu ya. Sesuai dengan impian yang tadi Sinta mau gapai sih gitu. Jadi itu balik lagi ke teman-teman kalau mau lanjut sampai S2 yang jelas kita akan punya apa ya wawasan yang lebih banyak, kemudian bisa memajukan juga profesi ini, bisa mengembangkan diri juga lebih banyak gitu. Kemudian nih untuk closing statement, ada nggak sih pesan-pesan untuk kamu, untuk teman-teman dari kamu yang bagi mereka yang mau lanjut kuliah S2 atau mungkin teman-teman seangkatan kita deh yang apa namanya yang belum sempat lanjut S2. Ada nggak sih pesan Cinta dari kamu, mungkin motivasi atau semangat atau lain sebagainya? Silahkan. Aku pernah mendengar sebuah pepatah. Pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan kamu bisa mengubah segalanya. Jadi untuk teman-teman yang mau sekolah atau yang sedang sekolah, untuk teman-teman yang dari jenjang pendidikan apapun, mau D3, S1, atau S2 gitu. Tetap semangat, tunjukkan bahwa kamu bisa, kamu layak, dan kamu mampu. Oke, Semangat terus. Oke, makasih banyak Sinta. Wah, motivasinya sih aku setuju banget sama yang kalimat terakhir tadi. Kita tunjukin bahwa kita tuh mampu, kita layak, kita itu bisa pokoknya jadi apa ya, jadi bidan yang nggak cuma sekedar bidan kerja di rumah sakit atau bidan yang hanya sekedar kerja di puskesmas. Kita bisa loh ngembangin potensi, ngembangin diri, ngembangin ilmu pengetahuan, ngembangin bakat dengan lanjut sekolah pendidikan, dengan ikut banyak pelatihan dan lain sebagainya. Jadi bidan itu nggak hanya melulu hanya sampai D3, nggak melulu hanya cuman kerja di BPM. Sekarang jenjang pendidikan sudah luas, bahkan dengar-dengar kabar ya, kampus Poltekkes Semarang juga rencananya membuka S3 kebidanan gitu ya. Udah ada planning nih buat ke sana. Jadi pokoknya makin apa ya, jenjang pendidikannya akan makin maju sama dengan profesi-profesi yang lain gitu. Jadi aku setuju banget jadikan diri kita bidan yang layak dikagumi oleh banyak orang, jadi panutan, jadi inspirasi untuk orang banyak gitu ya. Oke, thank you banget. Makasih udah mau ditanya-tanya, udah mau sharing pengetahuannya, sharing pengalamannya selama kuliah di S2 Kebidanan. Mungkin nanti untuk teman-teman yang mau nanya lebih lanjut, lebih detail, mungkin apa namanya, tentang gimana sih proses syarat dan segala macam, nanti aku akan sertakan Instagramnya Sinta di link description box, kalian bisa langsung nanya ke dia, gitu ya. Oke, thank you, makasih banyak Sinta. Ya, sama-sama. Aku juga makasih. Oke, Dikasih kita ketemu di next kesempatan. video ya. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe. Assalamualaikum.